Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba sharing bagaimana caranya supaya kita bisa menginstal VirtualBox ya. Nah jadi sebelum melakukan instalasi VirtualBox, saya akan menjelaskan apa itu VirtualBox ya. Nah jadi VirtualBox itu adalah software dari perusahaan Oracle, yang dimana fungsinya adalah untuk memvisualisasikan sebuah sistem operasi di dalam sistem operasi kita sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita tidak perlu komputer sungguhan ya untuk belajar install ulang atau instalasi seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Nah, jadi diibaratkan adalah komputer virtual kita sendiri. Nah, biasanya VirtualBox ini digunakan untuk sebagai pembelajaran ya. Nah, mungkin itu penjelasan secara singkatnya. Nah, oke, selanjutnya bagaimana caranya kita supaya mendapatkan software tersebut ya. Nah, teman-teman bisa didapatkan dari Google Chrome ya. Nah, sebagai contoh ini akan saya buka browsernya yaitu Google Chrome. Nah, di sini saya ketik google.com, kemudian teman-teman silakan cari VirtualBox-nya dengan mengetik download VirtualBox ya. Nah, di sini kita pilih yang paling atas ya, kalau saya sih ya. Kemudian dibuka. Nah, setelah dibuka, teman-teman cari jenis OS atau sistem operasi yang teman-teman pakai. Biasanya sih kebanyakan orang itu ya pilih yang Windows ya, termasuk di komputer ini juga saya pakai Windows. Oke, kita pilih Windows Host ya. Nah, setelah memilih Windows Host, maka dia akan mendownload dengan sendirinya. Jadi kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit sampai selesai. Nah, ini berhubung saya sudah memiliki softwarenya, jadi tidak usah di download lagi. Ini saya cancel. Oke, di sini saya akan close lagi. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah berhasil mendownloadnya, kemudian langsung saja diinstal. Kalau saya menyimpan softwarenya di harddisk ya. Nah, ini VirtualBox versi 5.2. Nah, kalau teman-teman hasil downloadan tadi di atas ini tidak jadi masalah ya. Oke, baik, kita langsung install VirtualBox-nya. Bisa dengan menggunakan double klik atau klik kanan. Nah, supaya lebih enaknya klik kanan, kemudian open. Ini minimize saja. Oke, kita tunggu beberapa detik ya sampai jendelanya muncul. Nah, pada tahap pertama di sini adalah tulisan Welcome to the Oracle VM. Nah, silahkan pilih Next. Sebenarnya sih caranya simpel ya. Kita tinggal next saja. Next lagi. Kemudian ini abaikan aja, centang semua ya. Kemudian next. Process with installation. No. Oke, kita langsung pilih yes. Kita tunggu lagi beberapa detik atau beberapa menit sampai status barnya ini sampai selesai ya. Nah, ini tinggal kita klik lagi. Kita tunggu sampai status barnya sampai beres. Ya, akan memakan waktu yang cukup lumayan lama ya. Jadi kita tunggu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin belajar tentang instalasi Windows atau Debian atau Linux yang lainnya, bisa menggunakan VirtualBox ya, karena softwarenya itu gratis atau open source dan juga gampang digunakan. Oke, ini sudah, tinggal kita klik finish. Nah,
Oke, ini sudah saya install. Nah, kemudian ini ada file latihan saya yang sebelumnya, ini saya hapus dulu. Oke. Jadi ini tampilan dari VirtualBox ya. Nah, mungkin saya akan kenalkan ke teman-teman yang memang belum paham ya mengenai VirtualBox, mungkin akan sedikit saya jelaskan. Nah, di sini ada menu new yang artinya kita membuat sebuah file di sini ya. Kita coba dibuka. Nah, kita membuat file di sini ada nama, kemudian tipenya apa, dan versinya apa. Nah, sebagai contoh di sini saya akan membuat nama filenya yaitu latihan 1. Nah, untuk tipenya ini adalah sistem operasi ya. Kalau kita klik di sini ada banyak ya sistem operasi, ada Windows, Linux, Solaris, BDS dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar Windows, yang pasti kita memilih yang Microsoft Windows. Nah, yang pasti di dalam sistem operasi ada berbagai macam tipe ya. Kalau kita klik di sini ada banyak. Ada Windows XP 2003, Vista 2008, Windows 7 dan seterusnya. Nah, sesuai dengan file ISO yang teman-teman miliki. Oke, sebagai contoh saya ambil di sini ada Windows 7 ya. Nah, untuk jenis Windows 7 ini memiliki dua jenis ya. Ada yang 32 byte, ada yang 64 byte ya. Disesuaikan dengan komputer atau laptop masing-masing. Nah, apabila teman-teman di sini hanya ada Windows 7 32 bit, berarti tandanya teman-teman harus memiliki file ISO Windows 7 32 bit ya. Jadi tidak bisa kalau misalkan saya menggunakan Windows 7 di sini 64 bit dan menggunakan file ISO-nya 32 bit, itu yang terjadi adalah ketidaksinkronan. Jadi tidak cocok ya. Oke, di sini sebelumnya saya memiliki yang 64 bit, saya pilih 64 ya. Kemudian next. Nah, di sini adalah memory size. Ini adalah memori virtual ya, atau bisa kita sebutkan di sini adalah RAM. RAM virtual. Jadi bukan RAM asli ya, tapi tetap saja akan memakai RAM bawaan pada laptop kita sendiri. Nah, alangkah baiknya kita sesuaikan saja secara defaultnya ya. Kalau dia meminta 2048 MB atau 2 GB, kita turutkan saja menjadi 2 GB ya. Jangan sampai diperkecil atau diperbesar terlalu berlebihan ya. Oke, kita langsung saja next. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuat hard disk virtual di sini. Nah, seperti halnya PC laptop ataupun game konsol seperti PS2, itu yang pasti memiliki hard disknya sendiri. Oke, kita langsung next. Ini juga next. Nah, kita masuk pengaturan ukuran atau size ya. Size untuk hard disk virtual kita. Di sini minimal 4 MB, maksimal sampai 2 tera, lumayan banyak sekali ya. Nah, namun untuk pembelajaran itu sendiri, kalau kita ingin instalasi seperti Windows ataupun Linux, apalagi Linux Debian, itu tidak diharuskan banyak sekali ya untuk file location and size pada hard disk. Kita cukup atur secara default boleh, atau misalkan ini diubah menjadi 15 GB juga tidak jadi masalah ya. Oke, kalau sudah di enter atau di next tadi ya. Oke, di sini kita sudah membuat filenya ya, file latihan 1. Nah, ini belum kita bisa jalankan ya karena belum diisi file ISO. Nah, bagaimana caranya supaya
file ini didapatkan oleh file ISO-nya ya, atau memiliki file ISO-nya. Pilih latihan 1, kemudian pilih menu setting. Nah, di dalam menu setting di sini banyak sekali menu-menunya, ada general, system, display, storage, audio, dan sebagainya. Nah, teman-teman, yang paling utama, yang terpenting adalah teman-teman harus tahu dari storage dulu ya. Storage dan network. Dua ini saja dulu. Nah, untuk yang lainnya bisa menyusul ya. Nah, kita masuk ke storage atau hard disk. Nah, di sini fungsinya untuk menyimpan file ISO Nah, pilih storage, kemudian pilih empty. Empty itu artinya kosong. Kita pilih kosong. Jadi diibaratkan di sini adalah apa ya namanya ya? Kayak semacam CD-ROM. Bisa jadi ya. Oke, kita pilih empty. Kemudian pilih CD dan choose virtual optical disk file. Nah, namun teman-teman harus memiliki sistem operasinya ya, berupa file ISO. Jadi nanti tinggal download saja dan saya akan jelaskan di video yang berikutnya ya. Nah, ini anggap saja sudah beres, kemudian masuk ke network. Nah, jadi untuk network itu di sini memiliki 4 adapter ya, tapi untuk sekedar basic sih lebih baik kita pakai satu saja dulu ya. Jadi ini fungsinya adalah sebagai penghubung antara VirtualBox dengan device yang lainnya. Nah, di sini device-nya ada NAT network, bridge adapter, dan sebagainya ya. Kalau NAT itu sendiri itu biasanya dihubungkan ke internet ya. Setahu saya sih ke internet. Nah, kemudian sudah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menghubungkan VirtualBox ke OS kita atau ke komputer kita sendiri, tinggal hubungkan saja melalui host only adapter ya. Jadi host only itu kita hubungkan ke sini ya. Sebagai contoh, saya akan masuk ke control panel. Nah, kemudian pilih network and internet. Pilih network and sharing center. Lalu change adapter setting. Ini khusus pengguna Windows 7 ya. Kalau untuk Windows 10 mungkin caranya beda lagi. Nah, di mana sih letak penghubungnya itu? Oke. Nah, jadi setelah saya milih ini nanti akan dihubungkan ke adapter ini ya. Seperti tulisannya di sini VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Ini juga VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencoba ping dari VirtualBox ini ke komputer kita itu bisa, asalkan syaratnya adalah kita menggunakan adapter yang sesuai seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk basic atau dasar dari yang paling dasar mengenai VirtualBox ya. Untuk video instalasi sistem operasi akan ada di video selanjutnya. Oke, semuanya, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen ya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.